Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita dari Sahih Al-Bukhari. Kita masuk pada bab yang ke-17, bab mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin. Bab tentang mudghah, tentang asal muasal janin ya, nutfah. Pertama nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah. Segumpal daging ya, daging kecil yang mungkin bisa dikunyah, itu disebut dengan mudghah. Ya, terkadang mudghah tersebut mukhallaqah, itu membentuk anggota tubuh. Terkadang ghairu mukhallaqah, tidak membentuk anggota tubuh ya. Kemudian dia tidak jadi janin atau dia keguguran ya. Jadi terkadang segumpal daging tersebut menjadi membentuk disebut mukhallaqah, dan terkadang tidak membentuk menjadi ghairu mukhallaqah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin" dalam Al-Qur'an. Baik, kita lanjutkan. Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Hammad an Ubaidillah bin Abi Bakar an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Allah azza wa jalla wakala birrahimi malakan." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menugaskan di rahim malaikat. Yaqulu, "Ya Rabbi nutfah." Maka malaikat berkata, "Ya Rabbku, sudah menjadi nutfah." Itu tatkala terjadi pembuahan, ya, apakah jadi nutfah atau tidak? Terjadi pembuahan atau tidak? Ternyata nutfah, ya, terjadi pembuahan. Karena tidak semua sperma tatkala masuk ke mulut seorang wanita kemudian terjadi pembuahan dengan seh telur. Kalau terjadi pembuahan maka menjadi apa? Nutfah. Kemudian sebagaimana dalam hadis ya, setelah 40 hari ya, kemudian kata malaikat, "Ya Rabbi alaqah." Menjadi alaqah, itu segumpal daging. Ya, nutfah tersebut mengalami proses sampai menjadi segumpal darah ya, alaqah. Kemudian setelah 40 hari, "Ya Rabbi mudghah." Jadi mudghah. Ya, setelah alaqah menjadi mudghah, segumpal daging ya. Fa idza arada an yaqdiya khalqahu qala adzakarun am unsa. Tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin memutuskan ini menjadi manusia atau tidak, maka ya malaikat bertanya, "Ya Rabbku, ini lelaki atau wanita? Syaqiyun am sa'idun? Celaka atau bahagia? Famar rizqu wal ajalu? Apa rizkinya, apa ajalnya?" Fayuktabu fi batni ummihi. Maka Allah perintahkan, tuliskan begini, tuliskan begini, tuliskan begini. Laki atau perempuan, sengsara atau bahagia ya, kemudian rezekinya seberapa, ajalnya seberapa, maka dicatatlah sementara sang janin dalam perut ibunya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Battal dalam Syarah Sahih Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan bahwasanya wanita kalau haid, kalau wanita kalau hamil enggak mungkin dia haid. Wanita kalau hamil enggak mungkin dia haid ya, karena malaikat tatkala terjadi nutfah, malaikat tidak bertanya lagi, "Ya Allah, ini dilanjutkan atau jadi haid?" Enggak mungkin ya. Dan di zaman dahulu pendapat Imam Bukhari ini dikritiki. Di antara yang mengkritikinya adalah Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Beliau berkata rahimahullah dalam Sahih Al-Bukhari bahwasanya hadis ini tidak menunjukkan wanita hamil tidak mungkin haid ya. Jadi para ulama khilaf dahulu, fuqaha, apakah wanita hamil mungkin haid atau tidak? Terjadi dua pendapat secara umum. Pendapat pertama mengatakan wanita hamil enggak mungkin haid. Dan ini pendapat Imam Al-Bukhari. Dan beliau berdalil dengan hadis ini. Pendapat kedua mengatakan wanita hamil mungkin haid. Ini dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Adapun pendapat pertama yang mengatakan wanita hamil tidak mungkin haid, kalau keluar darah maka itu namanya darah istihadhah atau darah rusak. Tidak mempengaruhi ya salat dan puasa. Silakan salat, silakan puasa. Namun di zaman sekarang ya, dengan teknologi kedokteran yang modern, maka diketahui bahwasanya wanita kalau sudah hamil tidak mungkin apa? Tidak mungkin haid ya. Antum tahu kenapa tidak mungkin haid? Saya juga tidak tahu ya, tapi tadi saya baru telepon dokter kandungan ya. Saya telepon, saya tanya-tanya ya. Saya dapat sedikit informasi ya. Maka mau saya jelaskan pakai gambar, tapi kayaknya enggak usah deh ya. Ya udahlah, kita dari sini saja. Intinya
Intinya dokter tersebut menjelaskan kepada saya, mudah-mudahan dia thiqah ya. Beliau mengatakan hafizahullah taala bahwasanya wanita hamil tidak mungkin haid ya. Karena kenapa? Tatkala sel telur keluar dari ovarium ya, kemudian turun ke endometrium ya. Ovarium itu pabrik apa namanya? Pabrik sel telur. Situ sel telur semua digudangkan di ovarium ya. Kemudian sel telur satu-satu mengalami perkembangan tatkala dia sudah keluar, sudah cukup usianya ya mungkin seminggu atau kurang lebih, maka kemudian dia keluar dari tempatnya, kemudian dia menuju ke endometrium. Ya, di endometrium dia menunggu. Jadi dia turun ke endometrium, kemudian dia menunggu apakah ada sperma yang akan membuahinya ya. Terutama di masa-masa subur, yaitu tatkala pertama kali dia turun ke endometrium selama 72 jam, sekitar 3 hari di masa suburnya. Kalau ternyata tidak ada sperma yang membuahinya, maka dia mengalami pengerusakan. Waktu dia mengalami pengerusakan, maka kemudian enzim progesteron menurun. Sehingga tatkala enzim progesteron menurun, maka endometrium, lapisan yang tempat menumpangnya sel telur tersebut akhirnya mengalami kerusakan dan akhirnya keluar bersama sel telur yang rusak tersebut menjadi haid. Ini mekanisme haid. Paham? Saya ulangi sekali lagi. Saya mau gambar tapi enggak enak, demi Allah. Baik, saya ulangi sederhana. Ada namanya ovarium. Kalau para dokter ketik saya enggak apa, ini saya asal ngomong aja. Saya baru telepon tadi, baru sekitar setengah jam lalu, agar saya tidak salah menyampaikan. Jadi sel telur diproduksi di ovarium. Saatnya sel telur kemudian membesar, jadi sel telur banyak, satu persatu, kemudian dia satu sel telur kemudian mengalami pengembangan dan itu butuh seminggu kurang lebih. Setelah dia cukup berusia, maka dia keluar dari ovarium menuju ke endometrium. Di situ kemudian dia menunggu sperma untuk mengalami pembuahan. Kalau sperma datang terjadi pembuahan, maka terjadilah kehamilan. Kalau sperma tidak terjadi pembuahan, maka sel telur tersebut mulai rusak dan akhirnya hormon progesteron yang ada di ovarium berkurang, maka kemudian memberikan sinyal sehingga endometrium pun rusak, turun bersama dengan sel telur tersebut menjadi apa? Haid. Tapi kalau terjadi pembuahan, bertemu sel sperma dengan sel telur, maka kemudian ya disebutkan ada mengeluarkan hormon atau enzim namanya HCG, saya enggak tahu singkatannya apa, atau HGC, sekitar itulah, untuk memberi sinyal kepada ovarium untuk mempertahankan progesteron. Tatkala progesteron bertahan, maka endometrium tidak jadi rusak dan dia menjadi nutrisi bagi sel telur tersebut. Sehingga tidak terjadi proses haid karena endometrium tidak apa? Tidak rusak. Jadi haid adalah mekanismenya endometrium yang rusak kemudian turun bersama sel telur menjadi darah haid. Sehingga menurut kedokteran, orang wanita yang hamil tidak mungkin terjadi apa? Haid. Karena enggak mungkin. Karena haid adalah endometrium yang rusak yang turun. Sementara kalau sudah terjadi pembuahan, endometrium tersebut tidak kemudian rusak bersama apa? Bersama sel telur yang kemudian terbuang melalui kemaluan wanita yang disebut dengan darah haid. Oleh karenanya, menurut informasi dari dokter tersebut, maka saya kuatkan pendapat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dan kita tidak setuju dengan pendapat Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Paham? Enggak paham juga enggak apa-apa. Sekarang ini baru saya mau gambar apa. Panitia, tes. Ada pembahasan berkaitan dengan janin yang keguguran ya. Ya. Pertanyaannya, apakah wanita tersebut darahnya menjadi darah nifas kalau keguguran? Maka
Para ulama menjelaskan atau dalam hadis disebutkan proses nutfah ya. Nutfah kemudian jadi apa tadi? Alaqah. Segumpal apa? Segumpal darah. Kemudian menjadi apa? Mudghah. Segumpal apa? Daging. Nah, mudghah ini bisa dua ya. Mukhallaqah berbentuk atau ghairu mukhallaqah. Dalam Al-Qur'an disebutkan. Waktu keguguran tidak terbentuk, tidak membentuk. Nah, nutfah 40 hari. Alaqah berapa? 40 hari. Mudghah berapa hari? 40 hari. Nah, proses menjadi mukhallaqah atau ghairu mukhallaqah di masa mudghah. Ya, masa apa? Mudghah. Nah, kalau seandainya janin baru berumur 40 hari di fase nutfah kemudian keguguran, maka itu bukan darah nifas. Paham? Jadi kalau terjadi keguguran di masa ini 80 hari keguguran kurang dari 80 hari, maka darahnya darah apa? Darah rusak atau darah penyakit atau disebut dengan istihadhah. Al-istihadhah yang kita sudah bahas kemarin. Damul istihadhah. Jadi tetap sholat, tetap puasa, enggak ada masalah. Paham? Antum yang jomblo harus ngerti nih. Siapa tahu ada kejadian. Nah, kalau ternyata keguguran terjadi, ya, keguguran terjadi lebih dari 80 hari, ya, maka dilihat apakah ada mukhallaqah terbentuk, maksudnya kelihatan badannya, tangannya, kepalanya, paham? Itu namanya kelihatan bentuknya. Maka darah yang keluar adalah darah nifas. Kenapa? Karena sudah terbentuk anak. Ini disebut anak. Berarti anak keluar dan namanya nifas adalah darah yang keluar menjelang atau sesudah kelahiran. Berarti bisa dikatakan dia melahirkan anak tapi anaknya mati. Paham? Maka disebut dengan darah nifas. Adapun kalau tidak terbentuk, artinya tidak terlihat beda mana kepala, mana tangan, mana kaki, maka ini bukan darah nifas. Ini darah apa? Darah istihadhah. Paham? Kemudian kalau ternyata lebih dari keguguran, lebih dari 120 hari keguguran, lebih dari 120 hari, maka ini janin bernyawa, janin ada ruhnya. Ada ruhnya. Maka ini kalau keguguran maka disolatkan, diakikahkan dan boleh dinamakan karena dia sudah menjadi apa? Sudah menjadi anak yang bernyawa. Karena dalam hadis disebutkan ya, yakunu nutfatan arba'ina yawman thumma yakunu 'alaqatan thumma yakunu mudghatan ya, thumma yakunu mukhallaqah, kemudian fayursal ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ruh. Maka setelah masa ini malaikat akan datang kemudian mengirim setelah 40 hari dia mengalami masa mudghah 40 hari, maka malaikat niup apa? Ruh ya. Di sini titik 120 3 bulan 120 hari maka malaikat tiup ruh. Inilah kira-kira hukum yang berkaitan dengan keguguran. Jadi kalau keguguran di antara 80 hari sampai 120 hari, ya, ini hukumnya berarti nyawa belum ada. Ya, darahnya darah nifas tapi tidak perlu disolatkan, tidak perlu dimandikan, tidak perlu karena dia belum bernyawa. Dalam hadis disebutkan nyawa baru ditiupkan setelah 120 hari, 40. Ya, alaqah nutfah, alaqah, mudghah. Di masa mudghah ini setelah baru kemudian Allah meniupkan apa? Ruh. Paham? Setelah masa mudghah. Baik, ini kira-kira yang mungkin
Apa manfaat dari mukhallaqah wa ghairu mukhallaqah? Makanya penting juga bagi para ikhwan dan akhwat, tatkala tadi kita merajihkan pendapat Imam Al-Bukhari bahwasanya wanita hamil tidak mungkin mengalami apa? Haid, ya, karena endometriumnya tidak melebur, rusak bersama sel telur, maka demikianlah kira-kira mekanisme obat penghalang haid atau penunda haid. Tatkala seorang wanita meminumnya dengan teratur sesuai dengan anjuran dokter, maka dia akan membuat enzim progesteron bertahan, tidak turun. Karena kalau enzim progesteron turun, endometrium rusak. Kalau seandainya dia minum dengan teratur, maka enzim progesteron tidak turun, sehingga tidak ada sinyal untuk endometrium apa? Rusak, sehingga tidak mungkin terjadi haid. Kalau seorang wanita sudah minum obat penunda haid dengan teratur sesuai dengan anjuran dokter, keluar darah, maka itu bukan darah haid, bukan darah haid. Ini sekedar tambahan. Mudah-mudahan antum paham. Baik, itu paham tidak itu? Hah? Paham? Baik. Tidak apa-apa paham, jangan sok paham ya. Baik, kita lanjutkan. Babun kaifa tuhilul haidu bil haji wal umrah. Bab bagaimanakah wanita haid berihlal, itu mengatakan labbaik Allahumma umrah dengan atau labbaik Allahumma hajjan. Ya, bolehkah wanita haid berihlal, yaitu mengatakan labbaik Allahumma umrah, bertalbiyah labbaik Allahumma hajjan? Jawabannya boleh. Karena haid tidak menghalangi seorang wanita untuk berihram. Demikian wanita nifas juga tidak terhalangi untuk berihram. Adapun dalilnya, Imam Al-Bukhari membawakan hadisnya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, qala haddatsana Yahya bin Bukair, qala haddatsana Laits an Uqail an Ibni Shihab an Urwah an Aisyah qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada. Kami keluar bersama Nabi dalam haji wada. Faminna man ahalla bi umrah wa minna man ahalla bi hajjin. Di antara kami ada yang berihlal dengan umrah, dia mengatakan labbaik Allahumma umrah, kami berniat umrah. Wa minna man ahalla bi hajjin, ada yang di antara langsung haji ifrad berkata labbaik Allahumma hajjan. Ini masalah fikih haji, ya. Nanti saatnya kita ajarkan. Tapi yang penting sekarang kita lewat dulu. Kita masih fokus ke masalah haid. Faqadimna Makkah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahrama bi umrah wa lam yuhdi falyuhlil. Tatkala kami tiba di Mekah, maka Nabi berkata, barang siapa yang berihram dengan niat umrah, kemudian dia tidak membawa hadyu dari kota Madinah ke Mekah, maka hendaknya dia bertahallul. Ya. Wa man ahrama bi umrah wa ahda, dia bertahallul untuk dia rubah menjadi umrah, ya, kemudian dia menjadi haji tamattu. Wa man ahrama bi umrah wa ahda fala yuhillu hatta yuhil bi nahri hadihi. Barang siapa yang sudah berniat dari kota Madinah, kemudian dia membawa hadyu itu maksudnya hewan sembelihan yang akan disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah, ya, maka dia tidak boleh bertahallul sampai tanggal 10 Dzulhijjah tatkala dia menyembelih sembelihannya. Wa man ahajja bi hajjin falyutimma hajjahu. Barang siapa yang berniat dengan haji ifrad, maka lanjutkan hajinya. Tentu antum banyak yang tidak paham ya. Ya, tetapi tidak apa-apa lah ya. Kita lewat aja, nanti pembahasan fikih haji insyaallah sampai pada waktunya. Qalat fahidtu. Intinya Aisyah berkata, aku pun haid. Falam azal haidan hatta kana yaumu Arafah. Aku terus haid sampai hari Arafah. Walam uhlil illa bi umrah, dan aku tidak berniat kecuali aku berkata labbaik Allahumma umrah. Sementara aku tidak bisa umrah. Waktu umrah sampai tanggal 8 atau malam tanggal 9. Tanggal 9 sudah haji Arafah. Ya, sementara aku tidak bisa berumrah karena kalau umrah harus tawaf sa'i bertahallul, dan Aisyah tidak bisa tawaf karena dia sedang haid. Fa amarani Nabi sallallahu alaihi wasallam an anqudha ra'si wa amtashita wa uhilla bihajjin. Maka Nabi menyuruhku untuk membuka kepangku, kemudian aku bersisir rambutku yaitu mandi, kemudian aku berihlal dengan mengatakan labbaik Allahumma hajjan wa atrukul umrah, dan aku batalkan umrahku. Ini dalil bahwasanya wanita haid tidak masalah dia berniat apa? Haji. Ini dalilnya di sini. Ini penting kenapa? Karena banyak jemaah haji waktu mereka tiba di Madinah,
terus mau berangkat ke Mekah sebagai wanita haid, mereka tidak berihram dari Madinah. Mereka tunggu sampai di Mekah baru berihram, tunggu haidnya bersih, dan itu pelanggaran. Dia meninggalkan kewajiban dan harus potong kambing. Karena haid tidak menghalangi seorang wanita untuk berumrah, untuk berihram, apakah ihram umrah ataupun ihram haji. Antum enggak paham ya? Ini ya bagaimana ya? Nanti aja lah antum masalahnya. Saya tanya, yang sudah haji coba angkat tangan. Cuma satu orang. Yang lainnya miskin. Fa fa'altu dzalik, maka Aisyah pun menjalankan perintah Nabi SAW. Beliau pun batalkan umrahnya, kemudian beliau pun berhaji dalam kondisi haid. Jadi orang wanita haid tetap boleh berihlal, tetap boleh berihram. Apakah ihram umrah ataupun ihram haji. Hatta qadaitu hajjati, sampai aku selesai dari hajiku. Fa ba'atha ma'iya Abdurrahman ibn Abi Bakar. Kemudian setelah aku selesai haji, Nabi mengutus Abdurrahman bin Abi Bakar, yaitu saudaranya Aisyah. Wa amarani a'tamira makana umrati min at-tan'im, dan beliau menyuruh Abdurrahman bin Abi Bakar menemani Aisyah untuk umrah. Pergi ke Tan'im, kemudian dari tanah halal masuk ke tanah haram untuk tawaf dan sa'i. Ini secara singkatnya hadis ini. Faedah dari hadis ini itu bahwasanya tidak disunahkan seorang setelah haji mengulang-ulangi umrah. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha hanya diizinkan untuk berumrah karena dia belum umrah sebelumnya. Adapun seorang yang sudah melakukan haji tamattu, sudah umrah, sudah haji, maka setelah haji enggak usah umrah lagi. Oleh karenanya, waktu Abdurrahman bin Abi Bakar menemani Aisyah untuk umrah, dia tidak ikut umrah, dia hanya menemani doang. Antar ke Tan'im. Seandainya boleh mengulang-ulangi umrah, tentu dia akan umrah sekalian bersama Aisyah daripadanya sekedar mengantar dari Tan'im masuk ke Masjidil Haram. Tetapi ternyata Abdurrahman bin Abi Bakar tidak melakukannya. Ini dalil bahwasanya umrah setelah haji tidak disunnahkan, kecuali bagi orang yang belum umrah seperti kondisi Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada khilaf tentunya masalah ini, tapi ini pendapat yang paling kuat. Karena sebagian orang sebelum haji mereka umrah sampai 10 kali. Setelah haji mereka umrah lagi mungkin 10 kali ya. Umrah untuk kakeknya, untuk neneknya, untuk bapaknya, untuk omnya, untuk kakaknya, untuk adiknya. Kita bilang yang benar sunnah tidak demikian. Karena para sahabat setelah mereka berhaji tidak disebutkan mereka berumrah. Kalau seandainya itu perkara yang baik, tentu para sahabat akan mengulang-ulangi umrah baik sebelum haji ataupun setelah apa? Setelah haji. Ternyata mereka tidak melakukannya. Yang benar, yang lebih tepat sekali safar, sekali haji, dan sekali safar, sekali umrah. Tidak mengulang-ulangi umrah dalam satu safar. Meskipun saya kata ini masalah khilafiyah, adapun mazhab Syafi'i membolehkan mengulang-ulangi umrah sebelum haji, setelah haji. Namun kita katakan pendapat yang lebih kuat tidak mengulang-ulangi umrah karena tidak dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik, hadis berikutnya, pembahasan berikutnya, bab iqbalul haid wa idbaruhu. Bab tentang datangnya haid dan perginya haid. Datangnya haid dan perginya haid. Kita masih masalah darah wanita. Kata Imam Al-Bukhari, wa kunna nisa'un yab'athna ila Aisyata bid-dirajah fiha al-kursuf fihi sufrah. Dahulu para wanita di zaman Aisyah, mereka mengirimkan kepada Aisyah untuk mengecek sebuah bejana diisi dengan kain kutun. Yang kain kutun tersebut mereka sentuhkan ke kemaluan mereka karena mereka ragu masih ada kuning-kuning. Mereka ingin tanya kepada Aisyah, ini kuning darah haid atau bukan? Paham? Jadi permasalahan para wanita zaman dahulu, mereka sudah selesai haid. Ternyata setelah haid masih ada warna kuning-kuningan. Sehingga mereka bingung, ini masih haid atau sudah bersih? Maka mereka mencolekkan atau menggosokkan kain kutun tersebut sebagai sampel warna kuning tersebut dari kemaluan mereka. Kemudian mereka letakkan sebuah bejana, mereka kirim ke Aisyah untuk melihat apakah itu darah haid atau bukan. Fatakul, maka Aisyah berkata, la ta'jalan, jangan terburu-buru. Hatta tarayna al-qassat al-bayda. Jangan terburu-buru sampai para wanita tersebut sampai kalian melihat cairan bening. Wa turidu bidzalika tuhra minal haidha. Itu sampai Aisyah maksudnya sampai kalian pastikan kalian sudah suci. Sampai kalian pastikan kalian sudah suci. Ya. Ini dalil bahwasanya Aisyah memandang bahwasanya tanda suci dari haid seorang wanita kalau sudah memang masanya sudah selesai dan sudah keluar al-qasatul bayda, cairan bening. Kalau dia sudah lihat cairan bening keluar, dia pegang atau dia sentuh dengan tisu atau dengan kapas atau yang lainnya, keluar cairan bening,
maka setelah itu kalau ada warna kuning, warna bercak coklat tidak ada hubungannya, itu bukan darah haid. Ya, selama cairan bening tersebut keluar di waktu memang waktunya selesai haid tersebut. Paham? Jadi kata Aisyah, tunggu dulu sampai melihat cairan bening. Kalau cairan bening sudah keluar, maka apa yang kuning atau coklat atau bercak itu tidak dianggap sebagai haid. Wa balagha ibnata Zaid bin Thabit, dan sampai kepada putrinya Zaid bin Thabit, anna nisaan yad'una bil masabih min jawfil lail yanzurna ila tuhri. Ada sekelompok wanita yang mereka minta didatangkan lampu-lampu di tengah malam untuk ngecek apakah mereka sudah suci atau belum. Mungkin berhenti darah di malam hari, mereka ingin cek. Maka dia mengatakan, "Makanan nisa'u yasna'na hadza wa abad alaihinna." Maka putrinya Zaid bin Thabit, berarti dia tabi'in, maka dia pun mencela para wanita tersebut. Kata dia, dahulu para sahabat tidak melakukan ini, tidak sampai sesulit ini. Ya. Sudah, kalau enggak kelihatan ya sudah, berarti masih nanti cek kalau sudah terang baru apa? Yang wajar-wajar saja, ngapain susah-susahkan diri malam-malam jam 12 malam cari lampu untuk ngecek sudah bersih atau belum. Ini maksud dari riwayat ini. Ya, dia berdalil para sahabiat yang mereka adalah wanita salihat yang hidup di zaman Nabi, mereka dulu tidak seperti ini. Ngapain kalian sekarang seperti ini? Repot-repot untuk ngecek jam 12 malam, jam 1 malam minta lampu, suaminya sudah datangkan lampu, kemudian ngecek, ya, tidak perlu. Taib. Imam Al-Bukhari membawakan hadis berikutnya, qala rahimahullahu taala haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Sufyan an Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha anna Fatimah binti Abi Hubeish kanat tustahab, bahwasanya Fatimah bintu Abi Hubeish dahulu mengalami istihadhah. Fasa'alatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang darah istihadhahnya. Qala, maka Nabi berkata, dzalika irqun, itu pendarahan. Itu adalah pendarahan, bukan darah haid. Wa laysat bil haidhah, apa yang kau alami tersebut bukanlah darah haid. Fa idza aqbalatil haidhatu fada'is salata. Kalau kau sudah waktunya datang jadwal haidmu, maka jangan salat. Wa idza adbarat faktasili wa shalli. Kalau jadwal haidnya sudah pergi, meskipun masih keluar darah, maka mandilah dan salatlah. Mandi wajib, kemudian apa? Salatlah meskipun darah masih keluar, karena itu darah apa? Istihadhah. Paham? Ini sudah kita bahas pada pertemuan kemarin. Taib, kita biar jelas bagi ibu-ibu, kita bahas tentang masalah warna kuning ini. Ini terkadang bikin stres ibu-ibu ya. Dan stres bapak-bapak. Ini sudah ya? Penghapusnya, Mak. Tolong penghapus. Depan sana ujung. Masya Allah. Susah hilangnya. Masya Allah. Balik aja, dibalik. Tolong dibalik. Segera dibalik. Taib. As-sufrah al-khudrah, yaitu kuning atau bercak. Apa hukumnya? Hukum kuning dan bercak ya. Maka ada khilaf di kalangan para ulama ya. Ada sekitar khilaf ya. Ada yang berpendapat kuning ya sebelum atau sesudah haid adalah haid. Jadi sebagian ulama menganggap kuning itu ya haid. Mau datang sebelum berarti dia sudah muqaddimah haid, berarti dia haid. Kemudian sesudah tetap juga haid sampai dia bersih. Ini pendapat. Pendapat yang kedua ya, kuning ya sebelum atau sesudah haid bukan haid. Karena Allah mengatakan haid itu darah. Sementara warna kuning itu bukan darah. Bercak itu bukan darah. Keluar darah baru dibilang haid.
Jadi kalau seorang wanita menjelang haid ternyata keluar kuning-kuning, bukan. Karena sampai keluar darah baru dikatakan dia sedang apa? Haid. Selama belum keluar darah dia bukan haid. Kemudian kalau ada waktunya, kemudian setelah jadwalnya selesai masih keluar kuning-kuning, bercak-bercak, itu bukan haid. Karena haid harus darah. Ya. Ini pendapatnya. Pendapat yang berikutnya dikatakan kuning, ya. Ya. Kalau di tengah haid, masa haid, maka dia haid. Jika di luar masa, maka bukan haid. Sebenarnya ini sama, mirip-mirip dengan pendapat yang ini ya. Intinya, ikhwan, jika seorang ya wanita kemudian melihat warna kuning ya, jika dia, ini pendapat yang kuat. Ini pendapat yang kuat ya. Ya, jika dia melihat warna kuning ya sebelum haid, maka itu bukan apa? Haid. Jika dia warna kuning setelah haid, maka itu juga bukan haid. Nah, jika setelah haid, kondisi setelah haid. Yang pertama ya, sebelum keluar kuning muncul qassatul bayda, yaitu bening, cairan yang bening. Maka ini semua, ini jelas, ini adalah kuning tersebut bukan haid. Tetapi sebagian wanita ya tidak keluar cairan bening. Apakah cairan kuning masih haid? Paham? Ya. Jadi misalnya seorang wanita haid 7 hari. Ternyata sudah hari ke-8 sudah muncul warna kuning. Nah, kemungkinan ada dua. Sebelum muncul warna kuning tersebut, dia sudah melihat al-qassatul bayda, yaitu cairan bening. Kalau sudah keluar cairan bening, berarti dia sudah suci. Nah, warna kuning yang keluar setelah itu maka tidak dianggap sebagai apa? Haid. Namun yang jadi masalah, sebagian wanita tidak mendapati cairan bening tersebut. Dia mulai dari merah, kemudian bercak, akhirnya tiba-tiba menguning dan tidak ada cairan bening. Maka menurut sebagian ulama, kalau sudah kuning ya sudah, itu berarti sudah suci. Karena yang dianggap haid adalah damun yu'raf, yaitu darah. Ya, adapun kuning itu bukan apa? Darah. Mau dikatakan sisa darah, tapi dia bukan darah. Oleh karenanya kalau sudah waktunya, wanita melihat kebiasaan dia. Kalau kebiasaan dia selalu ada cairan bening, ya dia tunggu cairan bening tersebut. Kalau ternyata kebiasaan dia tidak menemukan cairan bening, ya sudah, begitu darahnya berubah dari warna merah menjadi bercak mulai kuning, berarti dia sudah apa? Suci. Dia mandi dan dia sholat dan boleh digauli oleh suaminya. Paham sampai sini? Baik, kita lanjutkan. Babun, saya ingin masalah haid cepat selesai ya. Dari kemarin sudah berapa hari kita, berapa minggu kita bicara haid terus ya. Babun la taqdi al-haidu salat. Bab bahwasanya wanita haid tidak perlu mengqadha salat. Wanita haid tidak perlu mengqadha salat. Wa qala Jabirun wa Abu Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam tada'us salat. Berkata Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata tada'us salat, ya, bahwasanya wanita haid jangan salat. Wanita haid jangan apa? Salat, tinggalkan salat. Al-Imam Al-Bukhari berkata rahimahullahu taala, qala haddatsana Musa bin Ismail, qala haddatsana Hammam, qala haddatsana Qatadah, qala haddathatni Mu'adzatu anna imra'atan qalat li Aisyah. Dari Mu'adzah bahwasanya ada seorang wanita berkata kepada Aisyah, atajzi ihdana salataha idza tahurat?
apakah kita harus mengqadha jika salah seorang dari kita wanita ya mengqadha salat jika dia setelah haid? Maka Aisyah berkata, "Aharuriyatun anti? Apakah engkau khawarij?" Karena yang bermadzhab harus mengqadha salat bagi wanita haid sebagaimana mengqadha puasa, itu ada sekelompok dari kelompok khawarij. Mereka pernah khuruj atau kumpul di tempat namanya Haruri ya. Maka Aisyah berkata, "Haruriyatun anti? Apakah engkau khawarij? Kenapa madhabmu seperti madhab orang khawarij?" Kata Aisyah, "Kunna nahidhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fala ya'muruna bihi." Atau qalat fala naf'aluhu. Kami dahulu haid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak pernah menyuruh kami untuk mengqadha salat. Oleh karenanya wanita haid cuma disuruh mengqadha puasa namun tidak mengqadha apa? Salat. Adapun mazhab sebagian khawarij yang terlalu berlebih-lebihan dalam ibadah, mereka mewajibkan wanita yang haid untuk mengqadha apa? Salat, untuk mengqadha salat, dan itu adalah pendapat yang tidak benar. Kita lanjutkan. Babun an-naumu ma'al haid, bab tidur bersama wanita haid. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Sa'ad bin Hafs, qala haddatsana Syaiban an Yahya an Abi Salamah an Zainab ibnati Abi Salamah haddatsathu anna Ummu Salamah qalat. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha beliau berkata, "Hidtu wa ana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil khamira." Aku dalam kondisi haid dan aku sedang bersama Nabi dalam suatu kain, dalam satu selimut. Fansalaltu fa kharajtu minha. Aku pun lagi bersama Nabi, tiba-tiba aku haid. Maka aku pun keluar diam-diam dari selimut tersebut. Fa akhadtu thiyaba haidati falabistuha. Kemudian aku ganti bajuku dengan baju haidku. Mereka punya baju khusus untuk apa? Haid. Fa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu bertanya kepadaku, "Ana fisti? Kenapa kau keluar dari selimut ganti baju? Apakah kau haid?" Qultu na'am. Iya ya Rasulullah, aku haid. Fada'ani fa adkhalani ma'ahu fil khamila. Nabi panggil aku lagi dan Nabi masukkan aku dalam selimut. Ya, jadi enggak apa-apa wanita haid tidur sama saya, enggak ada masalah ya, dalam satu selimut. Qalat haddatsatsni anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu wa huwa sha'im. Dan Ummu Salamah juga mengabarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menciumnya sementara Nabi dalam kondisi puasa. Wa kuntu aktasilu ana wan nabiyyu min ina'in wahidin minal janabah. Dan aku mandi bareng bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mandi janabah dalam satu tempayan. Ini menunjukkan mesranya Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun istrinya dalam kondisi haid, Nabi tetap membiarkan istrinya tidur di sampingnya meskipun mungkin ada bau yang kurang enak, tapi Nabi tetap bermesraan dengan Ummu Salamah. Dan kemudian Nabi sedang berpuasa pun tidak menghalangi beliau untuk mencium Ummu Salamah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi bareng dengan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Kemudian bab berikutnya, babun, ya, ini membantah orang-orang Yahudi kalau sudah ada wanita haid mereka tidak mau makan sama wanita tersebut. Ya, bahkan tidak mau tidur sama wanita tersebut karena orang-orang Yahudi terlalu berlebih-lebihan dalam hal ini. Ya, bahkan mereka berlebih-lebihan dalam masalah taharah, berlebih-lebihan juga dalam masalah halal dan haram. Ya, ada teman saya kerja di Eropa di rumah sakit Yahudi. Di briefing dikasih tahu, ya, kamu kalau datang ke rumah sakit ini jangan taruh makananmu di dalam kulkas kami. Enggak boleh. Ya. Akhirnya ada seorang lupa, dia bawa mungkin makanan tertentu, dia taruh di kulkasnya orang Yahudi. Ketahuan makanan dia taruh situ, semua isi kulkas dibuang. Semua isi kulkas dibuang. Teman saya juga, dia punya rekan kerja orang Yahudi di Australia. Dia cerita, suatu hari orang Yahudi tersebut kasih dia sesuatu yang buat dikonsumsi. Maka teman saya tanya, ini halal enggak? Maka Yahudi tersebut tersinggung. Kata dia, halal kami lebih ketat daripada halal kamu. Halal kami lebih ketat daripada halal kamu. Dan benar mereka ketat ya. Ya, sampai di sebagian mereka kalau motong misalnya untuk memotong ayam harus dipisah dengan motong ikan, tidak boleh digabung. Ya, di antaranya mereka terlalu tasyaddud, berlebihan, ekstrim dalam masalah wanita haid. Kalau wanita haid maka tidak boleh makan semeja dengan mereka, apalagi tidur dengan mereka. Dan Nabi membantah mereka. Nabi SAW istrinya haid, bahkan Nabi panggil untuk tidur berselimut bersama Rasulullah SAW. Kemudian bab berikutnya, bab man ittakhadha thiyabal haidi siwa thiyabi tuhri. Bab tentang seorang wanita yang memiliki baju khusus untuk haid selain baju yang dia pakai tatkala suci.
Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Muadz ibnu Fadalah qala haddatsana Hisham an Yahya an Abi Salamah an Zainab ibnati Abi Salamah an Ummi Salamah qalat, dari Ummu Salamah beliau berkata, baina ana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaji'atun fi khamilatin, tatkala aku sedang bersama Nabi dalam satu selimut, hittu, aku pun haid dan dia rasa keluar darah. Fansalaltu, aku pun keluar, insilal itu keluar diam-diam, ya, pelan-pelan keluar. Fa akhadtu thiyaba haidati, lalu aku mengambil baju khusus haidku. Faqala ana fisti, Nabi bertanya, apakah engkau haid, istriku? Dan ini dalil Nabi tidak tahu ilmu gaib. Istrinya haid saja Nabi tidak tahu, tanya dulu, apakah engkau haid? Faqultu na'am, kata Ummu Salamah, iya. Fada'ani fattaja'tu ma'ahu fil khamilah, maka Nabi panggil aku dan aku pun berbaring bersama Nabi dalam selimut tersebut. Ini dalil bahwasanya tidak mengapa seorang memiliki baju khusus buat apa? Haid, yang sering terkena darah, dia cuci sering kena darah, jadi baju tersebut dia khususkan untuk dia pakai tatkala sedang haid. Bab berikutnya, babun syuhudul haidil idaini wa da'watul muslimin wa ya'tazilna musalla. Bab tentang para orang wanita haid menghadiri salat Idul Fitri dan Idul Adha dan menghadiri doanya kaum muslimin dan mereka meninggalkan musalla, tempat salat. Ya, musalla tempat salat Id. Jadi wanita haid tetap disunahkan untuk datang menghadiri salat Id. Tatkala ada doa maka diaminkan oleh mereka, ya. Hanya saja mereka menjauh dari musalla, ya, tempat salat Id, ya. Taib. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Muhammad qala akhbarana Abdul Wahhab an Ayyub an Hafsah qalat, dari Hafsah beliau berkata, kunna namna'u awatiqana an yakhrujna fil aidain. Kami dahulu melarang, ya, para wanita, ya, yang masih remaja-remaja, ya, untuk keluar menghadiri salat Id. Jangan, kami larang, tidak boleh. Faqadimat imra'atun fanazalat qasra Bani Khalaf fahaddathat an ukhtiha. Kemudian datanglah seorang wanita, dia pun singgah di qasarnya Bani Khalaf. Kemudian dia bercerita tentang saudari perempuannya. Wa kana zawju ukhtiha ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 12 ghazwah. Dan dia cerita, saudari saya, ya, suaminya pernah mengikuti perang bersama Nabi sebanyak 12 kali perang. Wa kanat ukhti ma'ahu fi sittin, dan saudariku itu pernah menyertai suaminya dalam 6 peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari 12 peperangan suaminya ikut Nabi, 6 dia pernah menyertai suaminya dalam 6 peperangan tersebut. Qalat, kemudian saudariku bercerita dalam peperangan, kunna nudawi al-kalma, kami dahulu para wanita tugasnya adalah mengobati lelaki-lelaki yang terluka dalam peperangan. Ini boleh. Para wanita boleh ikut dalam peperangan, tapi mereka tidak ikut berperang kecuali terpaksa, dan tugas mereka adalah menyediakan air bagi para pejuang, mengobati luka-luka para pejuang, dan itu dilakukan oleh istri-istri para sahabat dan juga istri-istri Nabi melakukannya. Wa naqumu 'alal marda, dan kami merawat para orang-orang yang sakit. Fasa'alat ukhti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan saudariku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu kesempatan, a'ala ihdana ba'sun idza lam yakun laha jilbabun alla takhruj? Apakah tidak mengapa bagi salah seorang dari kami kalau enggak punya baju, tidak punya jilbab, dia tidak ikut keluar menghadiri salat Id? Nabi suruh kan ikut hadir salat Id. Tetapi kata dia, ya Rasulullah, kami tidak punya jilbab, boleh enggak kami enggak ikut keluar? Ya, karena mereka ingin menjaga harga diri mereka, jangan sampai ada yang terlihat dari aurat mereka. Nabi berkata, litul bisha sahibatuha min jilbabiha, hendaknya temannya meminjamkan jilbabnya kepada dia. Walitashhad al khaira wa da'watal muslimin, agar wanita haid tersebut meskipun haid dia pinjam jilbab dari saudarinya, dari kawannya, dan dia ikut serta dalam menghadiri salat Id dan melihat bagaimana doanya kaum muslimin. Falamma qadimat Ummu Atiyah sa'altuha, ya, kata Hafsah, tatkala datang Ummu Atiyah, aku pun bertanya kepada dia, asami'ti Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kau pernah mendengar hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qalat bi abi, na'am, iya. Wa kanat la tadhkuru illa qalat bi abi, dan tidaklah Ummu Atiyah kalau menyebut Nabi kecuali dia berkata bi abi, yaitu aku menebus engkau Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ayahku. Sami'tuhu yaqul, kata Ummu Atiyah radhiyallahu anha, aku mendengar Nabi berkata, yakhrujul awatiqu wa dhawatul khudur wal huyyadhu wal yajhadna al khaira wa da'watal mu'minin.
para remaja-remaja wanita keluar. Dawatul khudur, yaitu wanita-wanita yang dipingit, yang ditaruh di pojok rumah, yang tidak pernah keluar, juga suruh keluar untuk menghadiri salat Id. Wal huyat, bahkan wanita-wanita yang haid juga disuruh keluar untuk menghadiri salat Id. Wal yashhadna al khair, agar mereka menghadiri kebaikan kaum muslimin. Wa da'watul mukminin, dan doanya kaum mukminin. Kemudian kata Nabi, wa ya'tazilul huyyadu al musalla, adapun wanita haid hendaknya menjauhi tempat salat. Qalat Hafsatu, kata Hafsah, aku bertanya kepada Ummu Atiyah, al-huyyad, apakah wanita haid juga disuruh keluar untuk menghadiri salat Id? Ya. Faqalat, maka dia menjawab Ummu Atiyah, alaysa tashhadu Arafata wa kadza wa kadza, bukankah wanita haid boleh wukuf di padang Arafah? Bukankah wanita haid boleh ini, boleh ini, boleh ini, boleh ini? Kenapa tidak boleh ikut menghadiri salat Id? Azan ya. Baik, tolong azan. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahwasanya ini dalil wanita haid, bahkan al-awatik, yaitu remaja-remaja yang mau balik, remaja-remaja putri yang mau balik atau sudah balik, bahkan dawatul khudur, yaitu wanita yang siap dipinang tetapi dipingit di dalam rumah, ya, yang mereka tidak atau jarang keluar rumah, maka semuanya disuruh keluar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghadiri apa? Perayaan salat Id, karena di situ syiar, ya. Maka situ ada kebaikan. Situ tempatnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka disuruh hadir meskipun wanita haid. Ya, dan ini tidak mengapa. Dan tentu menjaga diri mereka. Tidak berhias, tidak bersolek dan yang lainnya, ya. Bahkan yang tidak punya jilbab pinjam sama temannya. Subhanallah, ya. Bayangkan ya, dahulu betapa miskinnya para sahabiat sampai mereka ada yang tidak punya apa? Jilbab. Jilbab, ya, bukan jilbab zaman sekarang yang rambut kelihatan, ya. Karena sebagian orang mengatakan yang jilbab adalah pakaian kesopanan, ya. Kalau untuk orang Indonesia, ya, pakai kebaya, tidak usah pakai kerudung, sudah dikatakan apa? Berjilbab, ya. Dan itu tidak benar. Itu perkataan orang-orang liberal, ya. Kemudian Nabi mengatakan wa ya'tazilna musallana, dan hendaknya, atau wa ya'tazilul huyyat al musalla, adapun wanita haid meninggalkan musalla, ya. Ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya wanita haid tidak boleh masuk musalla. Kalau musalla tidak boleh, apalagi masjid. Ya, apalagi masjid, ya. Musalla maksudnya sini lapangan maksudnya. Musalla maksudnya apa? Lapangan. Namun pendapat ini wallahu alam bisawab kurang kuat, ya. Kenapa? Karena mengkiaskan masjid dengan musalla, ya, tidak pas, ya. Karena masjid ada tahiyatul masjid. Masjid punya kekhususan tersendiri. Adapun musalla tidak, itu lapangan terbuka kemudian dijadikan tempat apa? Tempat salat. Maka apa maksud Nabi mengatakan hendaknya para wanita haid meninggalkan musalla? Yaitu dalam riwayat yang lain maknanya adalah jangan sampai mereka masuk dalam saf-saf salat, karena bisa memutuskan apa? Saf salat. Ya, karena kalau mereka masuk dalam saf salat, akhirnya saf terputus dengan terputusnya adanya di sela-selanya para wanita. Dan kita sudah sampaikan pendapat yang lebih kuat, dan ini pendapat Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, dan dipilih oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, ya, bahwasanya wanita haid boleh masuk masjid. Wanita haid boleh masuk masjid dengan syarat haidnya tidak sampai menajisi masjid. Wallahu alam bissawab. Baik, kita sampai di sini aja dulu, ya. Insyaallah minggu depan masih wanita haid lagi, ya. Mudah-mudahan cepat selesai, ya. Ya, apa boleh buat, kita bersabar. Untuk ilmu harus sabar, ya. Ilmu harus sabar. Ada banyak pertanyaan di sini, tetapi jawabannya nanti. Karena ada sebagian pertanyaan nanti pas sampai hadisnya baru insyaallah mudah-mudahan jelas jawabannya. Pertanyaan, apakah janin yang keguguran di umur lebih dari 120 hari wajib diakikahkan? Hukumnya sama dengan anak yang lahir, ya. Anak yang lahir, ya. Apakah wajib diakikahkan atau tidak? Khilaf di kalangan para ulama. Yang benar bahwasanya akikah tidak wajib, dia hanya sunnah. Yang bisa melakukan alhamdulillah, kalau enggak bisa juga tidak berdosa, ya. Hukumnya adalah sunnah. Seandainya dia tidak bisa mengakikahkan, enggak ada masalah. Apakah janin dalam kandungan perlu dizakatkan? Ini dikatakan sunnah, tidak wajib, ya. Amalan sebagian sahabat, ya, tapi tidak wajib untuk dizakatkan. Zakat fitrah maksudnya.
Ustaz, bolehkah menjeda waktu antara salat fardhu dan salat rawatib agak lama? Boleh. Tujuan azan adalah untuk memanggil jamaah, ya. Kalau ternyata jamaah belum datang, boleh ditunggu, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Isya demikian, ya. Idza ra'ahu mujtama'u ajjal. Kalau Nabi sudah lihat para sahabat berkumpul, Nabi segera memulai salat Isya. Kalau mereka belum berkumpul, akhar, Nabi tunda sampai para sahabat berkumpul, ya. Tidak mengapa, demi ketertiban terkadang terutama masjid-masjid besar kita bikin jadwal untuk salat Isya misalnya jarak antara adzan iqamat 10 menit atau 5 menit terserah yang diketahui sehingga masyarakat tahu kapan waktunya qomat, ya. Enggak ada masalah. Atau seperti waktu yang dibuat berkurang juga enggak jadi masalah, tapi itu bukan suatu hal yang wajib, tapi enggak apa-apa demi ketertiban. Seandainya sang imam merubah, ya, waktunya enggak apa-apa, tunggu aja dulu, enggak ada masalah, terserah imamnya. Yang menentukan iqamat adalah apa? Imamnya. Pertanyaan saya, Ustaz, waktu yang tepat diadakan pengajian orang hamil di saat usia kehamilan 4 bulan 7 bulan, Ustaz. Apa maksudnya ini? Waktu yang tepat diadakan pengajian orang hamil. Emang ada pengajian orang hamil dan orang tidak hamil? Enggak ada wanita hamil ya. Ikut pengajian boleh, kalau sakit enggak usah ikut pengajian boleh, enggak ada hubungannya. Apakah bulan ke-4, bulan ke-7? Enggak ada syariat seperti ini, ya. Dia seperti wanita yang lainnya. Ikut pengajian alhamdulillah, kalau sakit enggak ikut pengajian enggak apa-apa. Tidak ada maksudnya pada bulan ke-4 kumpul-kumpul bikin pengajian dalam rangka bulan ke-4 atau kumpul-kumpul bikin pengajian dalam rangka bulan ke-7, ya. Atau setiap bulan bikin pengajian, ya. Enggak ada hubungannya, apalagi diyakini kalau bikin pengajian maka akan memberi keberkahan pada sang janin dan yang lainnya, maka ini tidak ada syariatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi mensyariatkan hal ini tentu berat bagi wanita hamil. Iya, tiap bulan harus bikin apa? Pengajian. Apakah diharamkan wanita menggunakan KB? Hukum asalnya seorang tidak boleh membatasi, ya, kelahiran, ya, kecuali dalam kondisi darurat, ya. Tapi dia boleh menjarangkan, ya, mengatur itu boleh, ya. Mengatur boleh, tapi kalau dia membatasi, misalnya saya cuma 3 kemudian saya tutup karena saya takut tidak bisa memberi nafkah kepada anak ini misalnya, maka ini adalah bentuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah keyakinan orang-orang kafir dahulu, mereka membunuh anak-anak mereka karena khasyata imlaq, takut miskin. Ya, jadi kalaupun seorang misalnya menjarangkan kelahiran atau dia membatasi kelahirannya karena ada kondisi tertentu, sakit atau anjuran dokter karena dia mengalami suatu kondisi, maka tidak mengapa. Bukan karena takut tidak bisa kasih makan anak tersebut, ya. Rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya seorang jangan membatasi kelahiran, tapi dia menunda, menjarangkan boleh melihat situasi dan kondisi, ya. Tapi kalau harus berhenti karena kondisi tertentu maka tidak mengapa. Contoh, anak saya 5, ya. Pas anak yang ke-5 ditutup sama dokter. Karena anak saya dari nomor 1 sampai nomor 5 semuanya operasi. Semuanya operasi. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu operasi yang ke-5 di Indonesia ditutup sama dokter, ya sudah, ya. Saya enggak bisa mungkin jangan dok, susah, ya. Dokter bilang ini harus ditutup karena kondisi rahim begini-begini, ya. Itu ilmunya dokter, maka akhirnya ditutup oleh dokter. Padahal waktu anak ketiga dan keempat di Saudi, dokternya tidak suruh tutup, ya. Anak saya ketiga dan 4 lahir di Arab Saudi, tidak ditutup. Begitu yang ke-5 lahir di Indonesia, ditutup sama dokter. Ya sudah, masa kita melawan dokter. Apakah jika seorang ikut kajian, tetapi saat kajian masih lihat-lihat Facebook, Instagram, apakah berdosa? Ini dia nyindir maksudnya. Jazakallah khairan atas sindiran tersebut, ya. Ikhwan-ikhwan, mohon merasa tersindir, ya, agar tidak melakukannya. Kalau pengajian maka konsen. Kalau memang ada sesuatu yang perlu, ada WhatsApp karena kondisi tertentu, maka silahkan. Misalnya sambil pengajian ternyata dia sambil mengontrol orang sedang sakit misalnya, yaitu kondisi darurat, semua bisa memaklumi. Adapun sedang kajian kemudian lihat kabar-kabar yang lain, maka jangan demikian, itu bukan adab penuntut ilmu. Demikian saja kajian kita, insyaallah kita lanjutkan. Wallahu alam, saya enggak tahu Selasa depan ada kajian atau tidak. Nanti tunggu pengumuman, ya. Karena
Saya ada kegiatan ya, belum tentu saya bisa hadir, tapi nanti tunggu pengumuman aja ya. Tapi kalau 2 minggu setelah ini insyaallah ada pengajian. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.